Malam hari ini kita live dan kita mensyukuri atas segala rahmat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita karena cintanya tentunya kepada kita. Kita menyatakan satu pujian ini bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Nyatakan sekali lagi, haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Malam hari ini kita nyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang luar biasa, yang mengatasi segala musuh-musuh kita, yang mengatasi segala ketakutan dan kecemasan hidup kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yang di rumah boleh beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yes, baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sahabat Laporta, malam hari ini kita akan, tadi udah dimulai dengan lagu yang gembira, maka saat ini kita mau mengawali acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Peter yang sudah hadir bersama kita. Silakan Pastor untuk memulai dengan doa. Sahabat Laporta, kita berdoa untuk dapat menjalankan acara kita, satu program yang kita lakukan live pertama kali di channel ini. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah guru kami, Engkau juga sahabat kami yang mengerti, terlebih-lebih bersama dengan kami dalam segala situasi kami. Dan keadaan kami saat ini masih di tengah pandemik wabah COVID-19. Tetapi semua itu bersama dengan semua kesulitan lain, kami tidak putus asa, kami tidak hilang, bahkan mundur dari iman kami kepadamu. Kami ingin tetap setia kepadamu
mengabdi kepadamu dan terutama melayani satu sama lain. Pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami mengingat saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini dan mungkin besok. Ada beberapa yang meminta intensi untuk ulang tahun. Besok tanggal 17 Juli, seorang saudara kami, Pastor Cito Padilla, sekarang dia sudah berada di Manila, tapi dia berulang tahun. Pastor Cito yang mendengar dapat bersyukur bersama kita. Lalu seorang pemuda yang bernama Marcelinus berulang tahun hari ini, tanggal 16 Juli. Saudara Marcelinus, kami mendoakan Anda. Dan salah satu lagi Brigita namanya, anak remaja yang juga berulang tahun. Semoga Anda bahagia selalu. Demikianlah ini ya Tuhan Yesus doa-doa kami yang kami kepanjatkan kepadamu dengan semangat iman kami yang selalu teguh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengangkat satu pujian sebelum Pastor masuk dalam apa itu, mau pengajaran atau apa Pastor namanya malam ini? Kita tidak membuat menjadi suatu pengajaran. Ada teman-teman kita hadir di sini, Elias dan semua yang ada di rumah. Kita mau sharing iman. Sharing iman. Kita mau cerita. Kita mau menghubungkan antara keadaan kita dengan apa yang Tuhan mau. Tema yang mau kita angkat pada pertemuan ini adalah ketika kita menghadapi musuh. Luar biasa temanya. Musuh. Ya, betul. Kita menyanyi dulu. Setelah itu kita masuk ke dalam bahasan kita yang inti. Baik. Bapak Ibu sekalian, sahabat Laporta di rumah, kalau tahu lagu ini tenang, lagunya masih baru, kita boleh sama-sama naikkan ini, jadikan ini sebagai doa kita. Dan kita boleh meresapkannya lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mengalami kebaikannya, mengalami kelimpahannya. Sehingga Tuhan boleh bertakhta di atas setiap hati kita masing-masing. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Biarkan malam hari ini secara live, Tuhan juga live dalam hati kita masing-masing. Katakan, Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku.
Kau hari di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sahabat Laporta, kita melewati beberapa tema yang sudah beberapa waktu kita sudah lalui, yaitu mengatasi kecewa, putus asa, sakit hati, mengatasi kedangkalan iman, dan kali ini sesuatu yang mungkin sangat menyentuh hidup kita, yaitu bagaimana kita menghadapi musuh. Bersama saya ada dua teman yang kita hormati, dua teman yang kita kenal di lingkungan paroki kita, Saudari Esther Diana dan Saudari Jenny. Mereka ingin menemani kita bersama dalam acara malam ini, kesempatan ini, dengan tema ketika kita menghadapi musuh. Mendengar dua tema yang lalu mungkin masih rasa sedikit tenang, tapi kalau mendengar musuh, Pastor. wow, itu orang berpikir mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Begini, intinya bahwa kita tidak pernah lepas dari musuh. Yang dalam bayangan saya sekarang, yang paling konkret dan gampang atau ringan adalah musuh yang memberi kita tantangan. Masih positif. Bisa positif, bisa negatif. Nah, Tapi musuh siapa saja? Musuh adalah orang-orang atau pihak di luar kita yang mengganggu hidup kita, yang membawa kesulitan. Dan itu bisa mulai dari diri kita, kelemahan-kelemahan kita, bisa juga teman, saudara, bisa juga orang-orang yang tidak kita kenal, atau mereka yang invisible, tidak kita lihat. Jadi tadi saya bilang musuh yang memberi kita tantangan. Jadi contohnya begini, kita bertanding dalam suatu kompetisi, misalnya kita berdua bernyanyi. ya. Anda adalah musuh saya, memberi tantangan supaya saya menyanyi dengan lebih Lebih bagus. bagus lagi, latihan lebih keras lagi. Ya. Challenge. Positif. Itu makna positif kan positif. Positif. Iya. Mungkin Esther atau Jenny punya pengalaman tentang tantangan seperti apa dalam hidup, dalam kerja, dalam melakukan tugas apapun. Itu memang sesuatu yang real, nyata, yang kita hadapi. Di pelayanan gereja juga ada sih pastor. Hanya di kerja, kalau di tempat kerja biasanya memang itu kompetisi keras ya, untuk menjadi yang terbaik soalnya kan. Ya, gajinya juga gede. Ya itu ya. Posisi naik. Orang sering mengatakan bahwa kompetisi di bisnis atau di tempat kerja itu kompetisi yang kasar atau kotor. Benar itu ada. Enggak juga lah pastor. Tapi kompetisi pasti sesuatu yang menantang untuk Iya. achievement, kan? Iya. Itu sesuatu yang baik. Ya kadang kita yang berkompetisi mau menjadi the best dilihat orang sebagai musuh jadinya Musuh. toh. Jadinya ya kita nggak menganggap dia musuh, tapi dia bisa menganggap kita jadi musuh. Ya. Bisa gitu toh sudut Tapi pandangnya. sebaliknya juga diri kita sendiri juga bisa menganggap itu musuh kita, karena dari diri kita sendiri itu ada rasa egois, rasa persaingan, Ini. rasa sombong, itu juga ada, bisa keluar. Ini yang apa yang diungkapkan Jenny itu menurut saya langsung tank. Nah, Saya berpikir bahwa siapa yang menciptakan musuh? Jangan-jangan diri saya. Betul. ah, Jangan-jangan saya yang menganggap bahwa ini tidak baik buat saya. Dia itu penantang saya. Dia itu Saingan
Bisa saya. juga. Makanya musuh yang paling berat adalah musuh diri kita sendiri. Catat itu Elias. Saya catat. Catat itu saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh teman kita Jenny, bahwa musuh yang paling berat adalah diri sendiri. Apakah diri sendiri bisa menantang kita untuk jadi baik? Bisa. Bisa. Diri sendiri juga bisa jadi pengganggu, penghambat, Ya. dan seterusnya. Nah, poin yang berikutnya yang saya rasa penting, selain tadi yang kita sebut musuh yang menantang, ada yang tingkatnya jauh lebih besar atau lebih tinggi adalah musuh yang mengganggu. Misalnya begini, saya duduk santai sedang baca buku, nyamuk datang hinggap di sini, itu mengganggu konsentrasi dong. Saya harusnya menemukan satu ide, tapi diganggu oleh lalat atau nyamuk. Pengganggu adalah orang-orang yang membuat distraction, mengganggu konsentrasi, membujarkan perhatian. Walaupun kita masih memperhatikan, ini juga real, sangat nyata. Tapi bagaimana kalau itu dipandang sebagai reminder bahwa kamu nggak boleh terlalu serius dengan dirimu, di sekitarmu ada orang lain yang Ini harus juga kamu penting, pikirkan. catat. Jangan terlalu fokus pada diri, itu namanya egois. Jadi orang atau pihak lain yang mengganggu itu penting. Dan ternyata banyak juga dia di sekitar kita. Yang mengganggu atau disturb begitu, membuat kita sadar. Wow, ada menarik. Tadi dikatakan bahwa musuh terbesar diri kita sekarang pengganggu itu penting untuk sebagai reminder. Saya berpikir satu lagi, yang tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar mengganggu, musuh yang menghambat. Contohnya ini, Anda bersepeda, jalannya lancar, tapi begitu dekat orang memalang, sudah. You berhenti, tetapi ada kesal, ada marah, tapi yang tidak bisa lewat. Kemauan masih ada, niat masih ada, kekuatan masih ada, tetapi Anda dihambat. Itu nyata ya. Nyata. Misalnya di keluarga juga sangat konkret, di sekolah, di masyarakat. Mungkin mereka ini benar-benar musuh yang serius. Mungkin juga, tetapi mereka itu sebetulnya melatih kesabaran kita, Pastor. Oh. Jadi mungkin kita akan berpikir bahwa kita harus mencari jalan lain, bagaimana kita tetap bisa mencapai tujuan itu. Artinya dengan kesabaran kita, dengan kreativitas kita, kita tahu bahwa tujuan kita itu ke sana adalah sesuatu hal yang betul, yang harus kita perjuangkan. Tetapi karena ada hambatan-hambatan ini, jalan itu tidak akan lurus, tidak akan lempeng. Sehingga kita harus mencari jalan lain yang tentunya akan tetap bisa mencapai kepada tujuan itu. Wow, ini juga satu pencerahan. Kita dihambat, ada rintangan di depan, tetapi menurut Jenny, Anda punya kreativitas, punya kesabaran cari jalan lain, tidak harus menabrak. Wah, ini menarik. Tapi kalau kita kompromi sama hambatan itu bisa nggak ya? Kompromi bisa. Salah satu cara juga tuh. Ya kan di dalam hidup bersama ada namanya dialog, ada namanya tawar menawar, win-win solution, dan itu selalu dialami oleh kita. Jadi setiap bentuk perbuatan musuh terhadap kita ini ada solusi. Kita punya pencerahan bersama ini sangat meyakinkan kita untuk percaya bahwa musuh juga mengajarkan kita sesuatu. Nah, yang saya pikirkan yang paling tinggi tingkatnya sebagai musuh berat sekali adalah musuh yang mematikan. Tadi yang menantang, mengganggu, menghambat,
tapi ini mematikan. Ya, mematikan berarti tidak bisa lagi. Seperti tadi bilang ada kreativitas, ada kesabaran, ini habis. Ya, itu yang Tuhan Yesus alami dengan mengorbankan diri sampai dia mati. Maka sampai menghabiskan semua, hidup sendiri. Saya pikirkan tentang dosa. Dalam pemahaman kita dosa itu memang mematikan. Saat ini tidak mati, tapi nanti setelah dari dua ini pasti mati. Mati seterusnya. Baik, sahabat Laporta, saya kira sesuatu yang sangat bagus untuk kita tahu bahwa ada perbuatan-perbuatan tindakan para musuh yang membuat diri kita memang tidak sulit. Musuh yang memberi tantangan, yang mengganggu, menghambat, dan mematikan. Kira-kira dalam pengalaman kalian dari 4 ini, mana yang paling sering dan paling membuat dirimu sangat tidak enak, tidak nyaman tentang dalam hidup? Kalau dari pembahasan 4 jenis musuh tadi sih, yang 3 mungkin sehari-hari kita hadapi ya. Tapi yang keempat yang justru menyeramkan itu kita nggak sadari prosesnya berarti pasti membuat dosa sedikit demi sedikit, yang konsekuensinya nanti kita mati. Karena itu Tuhan kita di dalam kitab suci selalu mengatakan dosa itu mematikan, apalagi dosa melawan Roh Kudus itu mematikan. Tapi gimana caranya, Pastor? Karena sehari-hari justru kita sering tidak menyadari itu, karena tidak real ya. Kadang-kadang sih diingatkan dengan hati nurani ya. Hati nurani kita, apakah kita tuh peka terhadap hati nurani kita? Kalau kita peka terhadap hati nurani kita, ya at least kita bisa menghindar belok, nggak akan ikut dalam terjerumus lebih dalam lagi. Itulah gunanya, kalau buat saya ya, itulah gunanya kita tuh setiap hari mendengarkan firman Tuhan ataupun berdoa setiap hari dengan adanya saat teduh atau apa segala macam. Itu memang kita perlukan mengasah kepekaan. Betul, mengasah kepekaan. Apakah ini nurani yang datang dari Roh Kudus ataukah nurani yang datang dari roh jahat? Gitu. Ini memang harus dilatih, diasah terus dan terus. Memang nurani seperti pemahaman dalam iman kita adalah tempat berdiamnya Tuhan. Dia berbicara dengan kita setiap saat. Kalau kita memberi kesempatan. Kesempatan itu apa? Waktu tenang, waktu mendengar, sabar, seperti tadi bilang. Itu kita beri kesempatan untuk Tuhan berbisik kepada kita. Dia itu awas, ada musuh. Dirimu adalah musuh. Tapi kalau kita sibuk, kita terlalu banyak hal yang untuk dibuat, tidak ada kesempatan untuk memberi. Dia berbisik, ya susah untuk kita dapatkan. Jadi mengatakan kepada kita, give attention to your heart. Berilah kesempatan kepada dia berbicara kepadamu. Termasuk mengingatkan Anda akan musuh-musuh yang mengganggu, yang menghambat, yang menantang, atau membinasakan. Jadi saya kira bagus benar untuk memahami ini tentang musuh. Tapi saya mau menggarisbawahi satu hal yang tadi di awal, jadi sudah mengatakan musuh terbesar adalah diri sendiri. Tadi kita semua bicara semuanya itu. Kalau diri sendiri tidak menyadari, ya udah, masalahnya menjadi lebih lain. Tapi kalau diri sendiri menyadari bahwa ada musuh, ya pasti kita bersikap. Sikap kita bagaimana? Kita akan melihat bagaimana nanti Tuhan mau mengatakan kepada kita tentang musuh-musuh itu.
Kalau kita membuka di Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, Matius 13 24 sampai 30, perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih, lalu musuh datang, musuhnya yang tidak suka dengan dia itu datang dan menaburkan lalang. Nah sekarang dua orang sudah bermusuhan, yang tumbuh di ladang adalah benih dan lalang, bermusuhan juga. Dan ternyata dibiarkan hidup. Dan mereka hidup sampai panen tiba, baru dipisahkan. Maksudnya apa? Kita memang tidak terlepas dari musuh. Musuh selalu ada. Masa kita terlepas dari diri kita, musuh terbesar di dalam diri kita. Saudaraku, saudariku, pasangan hidupku, anak-anakku, mereka ada. Teman-teman, mereka juga bisa jadi musuh. Artinya bahwa ada hidup berdampingan, hidup bersama. Maka tema kita bagus. Tema kita adalah ketika kita menghadapi musuh. Karena memang selalu ada. Selalu bersama dengan kita. Pastor, musuh itu kadang-kadang kita tidak kelihatan. Seperti bacaan yang tadi Pastor bilang, itu adalah lalang dan Benih. Mereka akan tumbuh berbarengan. Semua kelihatannya hijau, indah berbarengan. Kita mana tahu mana yang benih dan mana yang lalang? Kita nggak tahu. Itu dalam kehidupan kita juga sama. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini orang baik sama kita, teman kita, tapi ternyata di belakangnya tuh dia lain sama kita. Ngomong Kita lain, nggak tahu. rencana lain. Rencananya beda. Tadi dikatakan barengan itu artinya kita bersama, bisa ketemu setiap hari, bisa ngomong, pergi bersama-sama. Karena kalau kita perhatiin kayak di sawah, padi itu tumbuhnya berbarengan dengan lalang. Dan kita kalau perhatiin dia akan tumbuhnya sama, akarnya ini akan terus berdampingan sama. Dia akan saling satu sama lain saling mengkaitkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita berteman, kita bersahabat, tapi kita tidak tahu dengan persis apakah mereka sahabat atau teman yang sejati. Kita tidak tahu. Nah inilah dalam kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Makanya pakai hati nurani tadi. Penting. Hati nurani, kembali lagi kepada hati nurani. Tapi sharing dari Jenny membuat saya bertanya, dalam hidup berbareng itu apa yang mesti kita buat? Musuhnya tetap mungkin punya niat tidak baik sama kita, iri atau cemburu. Kita buat apa? Kita menyerah aja atau karena dia lebih kuat kita? Nah ini juga sikap yang penting. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, membuka diri kita pada Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan memberi jalan kepada kita. Kembali lagi tadi hati nurani, kesabaran, tetek mengek, itu semua adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong kita. Dengan jalan apapun juga pasti kita akan mendapatkan solusinya. Bukan Di tengah-tengah para musuh. Betul. Bukan berarti kita akan harus memusuhin kembali. Karena dalam bacaan yang terakhir kan petani itu bilang bahwa membedakan antara yang lalang dan yang benihnya itu. Biarkanlah itu membedakan. Artinya apa buat saya ya Pastor? Artinya bahwa nanti penghakiman atau penghukuman itu bukan menjadi milik kita, tetapi itu adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan yang menentukan. Yang menentukan, karena mereka akan memisahkan itu. Itu buat saya sih seperti itu. Lalu dalam hidup bersama dikelilingi musuh itulah sikap kita yang penting, identitas kita jaga. Betul. Supaya kita tetap menjadi beda. Ini penting yang tadi katakan, menjadi beda. Jangan sedikit-sedikit ke pihak musuh, sedikit-sedikit ke pihak yang lain. Nanti bedanya di mana? Tetap beda ya Elias ya. Kita punya prinsip. Harus prinsip. Kita punya prinsip. Punya nilai beda. Kayak Nike lah Pastor, just do it. Just do it. Baik, sangat istimewa, dapat banyak beberapa hal yang penting yang mencerahkan
sahabat Laporta, kita cukup mencerahkan diri kita dengan situasi konkret, kemudian terang firman Tuhan yang menyinari dan memberi kita arah untuk mengerti tentang kenyataan kita. Mari kita kembali memuji Tuhan, karena Dia baik selalu dan Dia mengarahkan kita, terutama ketika kita berada dalam ancaman-ancaman musuh. Baik, sahabat Laporta, kita mau naikkan satu pujian. Lagunya gampang sekali, ini lagu umum yang sudah kita kenal semua. Tuhan adalah kekuatan bagi Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya. Sahabat Laporta, Kitab Amsal bab 16 ayat 7 itu suatu kebijaksanaan yang bisa memberi kita kekuatan, peneguhan dari apa yang kita bicarakan tadi. Esther dan Jenny sudah menemani kita dengan insight-insight dari mereka, dan itu bagian terakhir dari pembicaraan kita tadi itu cocok dengan apa yang dikatakan oleh kitab Amsal bab 16 ayat 7. Intinya begini, jika Anda berkenan kepada Tuhan, jika Anda berada dalam rahmat Tuhan, taat pada Dia, mengikuti Dia, berjalan dalam terangnya, Dia akan membuat musuh-musuh Anda hidup berdamai dengan Anda. Kuasanya bisa meluluhkan hati musuh. Itu seperti itu. Artinya bahwa biarpun musuh sebesar apapun, Anda tetap dengan identitas Anda, tetap bersama dengan Tuhan, tetap dengan jalan yang benar. Lalu hidupmu akan nyaman walaupun ada musuh. Sekarang kan kita di musim pandemi, di mana-mana orang berbicara berdamai dengan situasi. Terimalah kenyataan. Janganlah tetap dalam kebenaran, bersama dengan Tuhan, dalam hati nurani. Nah, itulah
kebijaksanaan yang kita dapatkan. Dari mana? Kitab Amsal bab 16 ayat 7. Saya akan menutup ini dengan doa, dan saya mengingat ada 1-2 pesanan intensi dari orang-orang. Ada keluarga Fredericus yang tinggal jauh di utara Pulau Sulawesi. Dia minta untuk didoakan suami istri dan anak-anaknya. Ada juga seorang pemuda yang bernama Valentinus yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Dia minta Romo Peter nanti bawakan live di Laporta, tolong doakan intensi saya untuk persiapan pernikahan saya. Mari kita doakan untuk banyak intensi yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan Bunda Maria yang setia melindungi dan menolong kami. Kami bersyukur telah melakukan pendalaman iman, pujian bersama dengan saudara-saudari semuanya melalui acara ini. Dan terlebih-lebih kami dapat berbagi firman-Nya yang menyejukkan, mencerahkan, dan memberikan kami jalan yang pasti, yaitu jalan kepada Bapa melalui Dikau Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan kami mohon selalu berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Allah kita yang dahsyat, ya. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun musuh yang datang depan kita, tapi kita percaya aku punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita menyatakan ini. Yeah. Hey. Jadi yang bisa menari silakan menari di rumah, kalau usah malu-malu ya. Nggak usah jangan-jangan. Kita mau puji nama Tuhan. Amin. Gerakkanlah kekuatan ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bersorak, hey, Allah bangkit bernyanyilah, di kalangan umatnya dibebaskan, Allah datang di tempat kudusnya, yeah. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. God is risen, God is risen, come and praise Him. Yes, God is risen, come and praise Him. The enemies overthrown, His glory is made known. How come we stop His holy name? Allah dahsyat, Allah bangkit bersoraklah, amin. Allah bangkit bernyanyi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
saudara sekalian terkasih, program kita akan terus berlanjut. Jangan lupa tekan tanda lonceng, ya, tekan like, kemudian subscribe, ya, biar program kita terus berjalan lebih menarik lagi hari-hari, dan tentunya akan membantu kita bertumbuh berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Salamlah portal untuk kita semua. Salam pagi bersoraklah, salam pagi bernyanyilah, surgalah umatnya dibebaskan di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat